Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi akuntansi D3 semester 4. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas akuntansi menengah 2 mengenai pendapatan. Anggota kelompok 6 yaitu Vira Hanafia dan Ricky Valia. Agenda yang akan kita bahas yaitu nomor 1, pengertian pendapatan, nomor 2, pengukuran pendapatan, dan nomor 3, contoh pendapatan dalam akuntansi, nomor 4, jenis-jenis pendapatan dalam akuntansi, nomor 5, pengakuan pendapatan dalam akuntansi, nomor 6, rumus pendapatan dalam akuntansi, nomor 7, rumus pendapatan dalam akuntansi, nomor 8, kesimpulan, dan nomor 9, penutup. Terima kasih. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Martini 2015. Dengan pengertian di atas, maka perusahaan tidak boleh mencatat pajak yang dipotong dari pihak lain sebagai pendapatan walaupun pajak merupakan kas masuk ke perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak sebagai agen bukan orang yang sebenarnya dari sebuah transaksi tidak boleh mengakui kas yang masuk sebagai pendapatannya, namun hanya mengakui komisi sebagai pendapatannya. Sesuai definisinya, perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang ditagih atas kepentingan pihak lain seperti pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN bukan merupakan pendapatan karena tidak mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Pengukuran pendapatan. Pendapatan dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran atau PSAK 68 atau pengukuran nilai wajar. Dalam banyaknya kasus, nilai pendapatan biasanya dapat ditentukan dengan mudah dari kontrak atau kesepakatan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima atau dapat diterima setelah memperhitungkan diskon dagang dan potongan penjualan. Jumlah imbalan yang diterima biasanya berupa kas atau setara kas, sedangkan jumlah kas atau setara kas yang dapat diterima maksudnya adalah sebesar nilai yang dapat ditagihkan atau piutang. Nilai wajar imbalan yang diakui setelah pendapatan dalam transaksi tersebut diukur dengan mendiskontokan seluruh penerimaan masa depan dengan menggunakan tingkat bunga dasirat. Donald E. Kieso, tahun 2008. Contoh pendapatan dalam akuntansi. Berbeda dengan pendapatan individu yang kebanyakan didapat dari gaji, pendapatan perusahaan dalam akuntansi bisa berasal dari banyak sumber. Beberapa contoh pendapatan dalam akuntansi adalah 1. Pendapatan dari hasil penjualan barang maupun jasa. 2. Bunga yang didapat dari deposito bank. 3. Dividen atau keuntungan yang didapat dari investasi di perusahaan lainnya. 4. Hasil dari menyewakan aset biasanya berupa properti ke pihak lain, misalnya menyewakan gudang, pabrik, ruang kantor, dan lain sebagainya. Yang kelima, laba dari penilaian ulang aset perusahaan. Jenis-jenis pendapatan dalam akuntansi. Yang termasuk pendapatan dalam akuntansi dibedakan menjadi 2, yakni pendapatan operasional dan non-operasional. Pendapatan operasional didapat dari hasil penjualan pokok perusahaan. Jika perusahaan produksi barang, maka pendapatan operasional didapat dari penjualan barang hasil produksi. Sementara pendapatan yang didapat selain dari hasil penjualan pokok disebut sebagai pendapatan non-operasional atau pendapatan lain-lain. Ada banyak pendapatan non-operasional, misalnya pendapatan bunga, sewa, penjualan surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Jasanya pendapatan lain-lain dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu
Yang pertama, pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan pendapatan yang didapat perusahaan karena telah menyewakan aset mereka kepada pihak lain. Misalnya menyewakan tempat, mesin produksi, alat transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendapatan bunga. Merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari bunga pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain. Misalnya pada klien, bisa juga berupa penjualan barang dan jasa yang dibayar dengan cara cicil. Biasanya ada bunga, maka bunga ini masuk ke dalam jenis yang kedua. Yang ketiga yaitu pendapatan aset. Jenis pendapatan yang ketiga ini juga berkaitan dengan aset, tapi berbeda dari pendapatan sewa. Karena pendapatan aset diperoleh dari menjual aset atau harta. Misalnya menjual properti. Tak hanya itu saja, bisa juga dari penjual furniture, kantor, mesin, sekuritas pasar, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pendapatan dividen. Merupakan pendapatan perusahaan yang diperoleh dari pembagian laba atau dividen yang didapat perusahaan karena memiliki saham di perusahaan lain. Misalnya perusahaan A memiliki saham di perusahaan Z, maka saat perusahaan Z membagikan dividen pada investor, maka inilah yang disebut dengan pendapatan dividen bagi perusahaan A. Yang terakhir yaitu laba penjualan aktiva tetap. Terakhir adalah pendapatan yang didapat dari keuntungan perusahaan. Misalnya, perusahaan B memiliki gudang yang di tahun 2018 dibuat dengan modal 250 juta, lalu 1 tahun kemudian di tahun 2019, gudang itu dijual dengan harga 300 juta. Maka 50 juta merupakan laba penjualan aktiva tetap yang termasuk dalam pendapatan perusahaan. Pengakuan pendapatan dalam akuntansi. Bagaimana pengakuan pendapatan dalam akuntansi? Ini bisa kamu lihat dalam PSAK nomor 23 yang menyebutkan kalau pendapatan dari penjualan barang diakui jika memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama, telah terjadi pemindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan barang. Yang kedua, pengelolaan terkait kepemilikan barang tidak lagi dilakukan karena telah dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur. Yang keempat, manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi mengalir ke entitas dan biaya yang berhubungan dengan transaksi penjualan yang bisa diukur. Rumus pendapatan dalam akuntansi. Dalam akuntansi terdapat pendapatan bersih atau net income dan pendapatan kotor atau gross income. Pendapatan atau laba bersih merupakan total pendapatan perusahaan yang didapat setelah dikurangi semua pengeluaran bisnis. Sedangkan pendapatan kotor merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan tanpa dikurangi pengeluaran perusahaan. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan bersih, perusahaan harus menghitung pendapatan kotor terlebih dahulu. Cara menghitung pendapatan dalam akuntansi adalah sebagai berikut. Pendapatan kotor sama dengan total pendapatan perusahaan. Pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi dengan pengeluaran. Selanjutnya yaitu cara menghitung rumus dalam akuntansi. Contohnya, PT ABC akan menghitung pendapatan mereka di semester awal 2022. Berikut ini adalah angka total yang didapat dari PT ABC. Total pendapatan sama dengan 600 juta, harga pokok penjualan 200 juta, biaya sewa 60 juta, gaji karyawan 100 juta, utilitas 20 juta, biaya promosi 10 juta, biaya bunga 10 juta. Maka pendapatan kotor PT ABC adalah pendapatan kotor sama dengan total pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Pendapatan kotor sama dengan 600 juta dikurangi dengan 200 juta rupiah sama dengan 400 juta. Pengeluaran PT ABC sama dengan 60 juta ditambah 100 juta ditambah 20 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta sama dengan 200 juta rupiah. Sehingga PT bersih PT ABC adalah pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi pengeluaran. 400 juta dikurangi 200 juta sama dengan 200 juta rupiah. Mungkin itulah sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ada materi yang bisa diambil dalam presentasi yang kami lakukan. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. See you.